Bismillahirrahmanirrahim. Membuka aib orang lain tidak ada faedahnya, gak ada manfaatnya sedikit pun. Walaupun orang tersebut membuka aib kita, walaupun orang tersebut menceritakan keburukan-keburukan kita. Ketika orang lain membuka aib kita, ketika orang lain membuka keburukan-keburukan kita, menjelek-jelekkan kita, kalau kita balas dengan menjelekkan dia, dengan membuka aib dia, membuka keburukan-keburukan dia, maka nggak ada selesainya. Sama aja itu membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita tutup aib orang tersebut. Gak perlu, walaupun orang tersebut menjelekkan kita, memburukkan kita di belakang kita, atau mantan pasangan kita, atau pasangan kita yang malah memburukkan kita, menjelekkan di belakang kita. Gak perlu kita membuka aib pasangan kita, gak perlu kita membuka aib suami kita, mantan suami kita, atau saudara kita, atau tetangga kita, teman kita. Gak perlu. Biarkan Allah yang melaksanakan, biarkan Allah yang menyelesaikan semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, udah serahin sama Allah. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Gak ada faedahnya, malah bikin dosa aja sama kita. Yang perlu kita lakukan, kita tutup aib dia. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menutup aib seorang muslim sewaktu dia di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita semua punya aib, kita semua punya keburukan, kita semua punya kejelekan. Kalau nggak pengen dibuka aib kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia ataupun di akhirat, maka tutuplah aib saudara kita. Siapapun itu, tutup aibnya. Jangan sekali-kali kita membuka aib orang lain. Bahkan ada ancaman besar bagi siapa yang membuka aib orang lain. Kata Rasulullah SAW, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Barang siapa yang membuka aib saudaranya, dia tidak akan mati sebelum dia melakukan hal yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apabila seseorang membuka aib si fulanah itu pencuri, maka seseorang itu tadi tidak akan wafat sebelum melakukan hal yang sama, yaitu mencuri. Na'udzubillah. Atau membuka aib orang lain berzina, maka orang itu tidak akan wafat sebelum dia melakukan hal yang sama, yaitu zina. Jadi di sini nggak ada faedahnya sama sekali, bahkan mudorot demi mudorot yang akan kita terima kalau kita membuka aib orang lain. Allah sudah menutup aib kita, jangan kita buka aib kita dengan kita membuka aib orang lain. Baik orang tersebut yang akan membuka aib kita, atau Allah sendiri yang akan membuka aib kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tutup rapat-rapat aib saudara kita, aib pasangan kita, aib teman kita, aib tetangga kita, atau walaupun dia sudah menjadi mantan suami atau mantan istri. Sekarang, zaman sekarang itu banyak orang yang membuka aib saudaranya, membuka aib mantan suaminya, membuka aib mantan istrinya, atau masih menjadi pasangannya, dibuka aibnya, diviralkan di Facebook, di YouTube, ataupun di media sosial yang lainnya. Sehingga orang lain yang tidak tahu dengan pasangan kita, orang lain yang tidak tahu dengan keluarga kita, dengan keburukan keluarga kita, orang lain yang tidak tahu dengan keburukan teman kita, akhirnya tahu. Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Kita membuka aib orang lain, mafi faedah, nggak ada faedahnya sedikit pun, nggak ada manfaatnya sedikit pun buat kita. Bahkan mudorot demi mudorot akan kita terima kalau kita membuka aib orang lain. Maka bagaimana kalau ada orang lain yang membuka aib kita? Ya udah, diam aja, gak perlu kita membuka aib dia. Kita serahkan sama Allah, kita minta maaf sama Allah, kita minta ampun sama Allah. Oh, mungkin kita disuruh bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mintakan kepada Allah hidayah buat orang tersebut yang membuka aib kita. Karena setiap doa yang baik akan kembali yang baik juga kepada yang mendoakan.
Kalau kita mendoakan pasangan kita dengan doa yang baik, kita mendoakan mantan pasangan kita dengan doa-doa yang baik, maka doa-doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Akan tetapi kalau kita membuka aib saudara kita, buka aib mantan pasangan kita, buka aib tetangga kita atau siapapun itu, maka ancamannya itu tadi, Allah akan membuka aib kita dan kita tidak akan wafat kecuali telah melakukan aib yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Belajar sabar, belajar ikhlas, namanya hidup. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa kita lewati tanpa kerikil. Kembalikan lagi sama Allah, kita minta sabar, kita minta ikhlas, kita minta maaf kepada Allah. Biarkan Allah selesaikan semuanya dengan caranya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.